Kita meneruskan Rabu Menyan kembali di episode Mandala Jagat Maya. Setelah minggu lalu kita Zoom, malam ini kita meneruskan acara rutin kita. Sebentar, saya harus undang Mas Agung dulu. Ini belum muncul Mas Agung. Ya, jadi malam ini spesial, kita menginjak ke hal-hal yang kasat mata. Berbeda dengan sebelumnya, di mana kita banyak berbicara tentang alam yang kelihatan. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang alam yang tidak kelihatan. Ini Mas Agung belum kelihatan, mungkin bisa off terus masuk lagi Mas Agung. Salam Menyan, Mas Seno Kilat. Mas Mahfud juga sudah join. Ini Mas Agung belum muncul ini. Ini hal yang paling saya takutkan. Jangan-jangan dibawa oleh lelembut ini. Nah ini, alhamdulillah. Gak bisa masuk ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah. Oke. Wis. Halo Pak. Mas Agung. Malam Mas. Iya Pak. Iya dong. Wah. Harus. Ini salam NKRI. Ini di sini kita banyak teman loh Pak. Di sini kita banyak teman. Ya? Coba nih ya, saya perkenalkan. Ya diputar dulu, kameranya diputar dulu. Weh. Ayo semuanya. Halo. Itu ini namanya Mas Daan. Salam kenal Mas Daan. Sebentar, ini halo. Itu ada siapa ini? Ayo ngomong belum namanya. Kenal kita. Salam ya, kenal Mas. Mbak. Itu Bading. Wah ini menyanyi enak bener nih. Oke, Mbak Nika. Ini Aryo. Aryo. Itu ada sialan Pak. Ada sialan. Oh ada Alan ya. Oke ya, makasih ya. Halo. Ya, ini Mas Pri lagi di belakang, lagi nelpon. Seru banget nih. Ya, salam Mas Pri Agus, Mas Agung. Wah, gila. Ini kayak kerajaan Atlantis aja nih Mas Agung. Mas Agung. Wah iya. Kita meneruskan nih Mas Agung ya. Malam ini Mas Agung tidak perlu takut ngomongin Sarah, karena malam ini kita ngomongin sesuatu yang nggak kelihatan. Dan di dalam, wih, itu Mas Pri ya? Halo. Iya. Wah ini lengkap banget nih. Nih Mas Agung ITB, Ya, Mas Pri UI, Mas Nogo UGM. Rupanya ini kita jadi kopertis ini. Ini malam ini kita kumpulan dari lelembut yang keluar dari kurikulum Kemendikbud ini. Oke, Mas Agung, malam ini kita ngomong tentang sesuatu yang maya ya. Nah, hal ini kan tidak ada di dalam Undang-Undang ITE, Mas. Karena itu SARA ya, jadi bukan sarah, jadi suku, ras, agama, antar golongan, dan nggak ada hantunya, Mas. Jadi hantu itu nggak masuk dalam SARA. Jadi Mas Agung nggak usah takut gitu. Kalau toh nanti ada yang marah itu, nanti yang marah ya alam lelembut gitu. Jadi Mas Agung malam ini bebas lah. Ngomongnya nggak usah takut menyinggung seseorang, Mas. Ini udah 67 rekan-rekan kita yang gabung, Mas. Kita teruskan, Mas ya. Waktu berjalan. Nah, kita di episode 6 nih, Mas. Jagat Maya. Nah, kita mulai aja, Mas. Nah, ini berkasaan ini artinya apa, Mas? Jadi gini Pak ya, di sana, jadi kan karena ada yang mempertanyakan tentang di Atlantis itu nyembah Tuhan apa enggak berkali-kali itu, jadi terpaksa saya harus menjawab juga. Mumpung pas masanya pas tepat ini kan, jadi habis Mandala Darat, Mandala Laut, Mandala Udara, Mandala Angkasa, Antariksa, terus kemudian baru sekarang kita Mandala Jagat Maya gitu, Jagat Moyo. Karena di sana itu
mereka juga diperhitungkan. Jadi kalau di sini kan yang dapat KTP cuma orang, di sana yang dikatakan golongan lembut itu juga dapat KTP gitu, istilahnya KTH atau apa. Tapi yang jelas semua tidak diabaikan. Nah, di daerah saya sendiri kan ada tatarannya Pak. Dari tataran yang paling dasar banget, yang paling rendah itu dinamakan berkasaan. Berkasaan itu ada 40 jenis ya. Ada 40 jenis. Cuman mungkin tidak kita buka di sini apa saja gitu. Itu ada 40 jenis, dan 40 jenis ini sangat banyak. Dan mereka semua itu tidak dibiarkan liar kalau di sana, karena itu mereka semua dikendalikan gitu Pak. Dikendalikan sehingga mereka tidak ada yang kemudian mengganggu manusia di sana. Bukan manusia di sini ya, kita ngomong di sana gitu. Gitu Pak. Oke. Jadi kita tidak perlu takut, Mas. Ya ngapain harus takut Pak? Sekarang logikanya kan kita tatarannya di atasnya bekasaan ya. Justru mereka itu kan harusnya kita taklukkan. Makanya kan ketika zaman kita kecil dulu Pak, zaman kita kecil dulu itu kan kita kan sering, karena belum ada mainan banyak, sehingga kita tuh kalau bermain kan bermain barang-barang yang sifatnya kalau orang zaman sekarang dianggap itu magic atau apa gitu ya. Tapi anak-anak zaman dulu kan lumrah ya, biasa. Jadi seperti saya waktu kecil tuh bikin ini cowok, ada temen yang main jalangkung, ada temen yang di daerah timur itu ada yang main bambu gila dan sebagainya. Itu kan justru anak-anak kecil waktu itu kan kalau ketemu kuntilanak itu senangnya setengah mati, karena kita kejar-kejar sampai kita dapat, kita tangkap, kemudian kita masukkan ke nini cowoknya jadi supaya bisa nari-nari gitu kan. Jadi zaman dulu di masa saya, apalagi di zaman Atlantis sekarang, itu adalah hal yang wajar. Jadi kalau kuntilanak ketemu anak kecil, itu kuntilanaknya kabur karena ketakutan mau dia pakai mainan gitu. Nah, beda dengan di negara kita saat ini, Pak. Karena ada yang lain dengan di negara kita ya. Jadi kuntilanak jadi ditakuti, itu saya juga nggak ngerti kenapa. Tapi gini Pak ya, dulu kan kita waktu kecil itu kan kalau misalkan habis mainan, kemudian supaya mereka nanti gampang dicari, berarti kita taruh di suatu tempat, sehingga di tempat itu dikatakan tempat anak buang jin ya, bukan tempat jadi tempat anak buang jin di masa itu. Dan di sana juga berlaku seperti itu gitu. Cuman ini Atlantis ya, jadi bukan di negara kita. Jadi ya monggo, mau dianggap seperti apa, jangan diikuti. Yang penting gitu, bahwa tidak wajib diikuti gitu Pak. Ya, jadi Gitu, risiko ditanggung oleh Mas Agung aja. Jadi jangan ngikut-ngikut kita. Nah, Mas, ini semua jenis berkasaan atau apa tadi yang bentuknya serem-serem ini ternyata dipimpin oleh seorang ratu, Mas ya. Ini maksudnya gimana? Apakah ya, ratu-ratu ini satu atau banyak, Mas? kan masing-masing jenis ada satu pemimpinnya. Seperti misalkan jenisnya tuyul itu yang mimpin namanya Ratu Tekek gitu kan. Macam-macam Pak. Jadi Jeglong Warudoyong itu kan ada yang mimpin juga. Itu kan si Petro. Dan banyak macamnya. Jadi ini ada 40 jenis. Dan dari 40 jenis ini kan tinggal di banyak tempat, dan kemudian itulah yang harus dikendalikan oleh manusia di sini, nggak tahu ya, di sana. Kalau di desa saya iya, mereka harus terkendali. Tapi untuk di daerah kita nggak ngerti. Tapi untuk di sana iya, itu dikendalikan sekali. Nah, Itu, mereka Pak. antar itu berkasaan tuh saling berantem atau enggak, Mas? Atau kompak Justru musuhin kalau kita? misalkan kalau tidak ada yang mengendalikan ya pasti berantem Pak. Ya seperti hyena ketemu singa gitu ya pasti berantem. Singa ketemu harimau ya pasti berantem Pak. Nggak mungkin nggak. Jadi memang harus ada yang mengakurkan itu semua gitu. Dan ini semualah yang namanya tugasnya Dangyang atau Hapsara Hapsari nantinya ya. Tapi paling tidak di sini semuanya ada yang mimpin dulu. Ya yang mimpin ini nanti ada yang mengendalikan lagi gitu. Gitu Pak. Jadi kita baru ngomong di tataran paling bawah lah ya ini ya. Ya. Tataran paling bawah ya aku di sana, bukan di sini gitu. Nah, ini mereka apa hubungannya dengan Atlantis dan pasukan ini apa, Mas? Saya masih belum
belum ngeh ini, belum nyambung ini antara Berkasaan dengan Atlantis ini apa, Mas? Soalnya mereka kan kemudian diorganisir, kemudian digunakan untuk pasukan juga, Pak. Dan digunakan untuk Telik Sandi Upoyo ke sini atau mata-mata ke wilayah-wilayah di luar Atlantis. Sehingga dalam mengadakan penyusupan dan pengambilan data itu nggak akan bisa dilacak karena lihat aja nggak bisa kan di peradaban lain. Kadang-kadang begitu kan masalahnya. Jadi selain menggunakan teknologi, mereka tuh menyan juga kuat banget Pak untuk masalah seperti ininya gitu. Jadi mereka adakan apa namanya menggunakan semua sumber daya dan sumber daya semurah mungkin gitu. Jadi kalau misalkan mereka bisa digunakan untuk menutupin supaya mereka nggak kelihatan dan sebagainya itu kan mereka gunakan. Jadi memang dikatakan di sana apakah ada hantu atau ada lelembut ya ada banget memang iya karena di sana juga menggunakan itu selain ada manusianya sendiri juga gitu. Hmm. Nah, Dan kok biasanya ini di perkataan sana di itu juga Atlantis digunakan digunakan. dari pasukan. Hmm. Gimana Pak putus-putus Nah, ya Pak Marius tuh? ya, Mas, Hilang. pasukan ini dipakai untuk apa, Mas? Eh, untuk menjaga apa dan menyerang apa, Mas? Pertama mereka menjaga perbatasan dan menjaga batas wilayah yang paling penting Pak ya. Dan kalau perlu ekspansi ya ekspansi gitu. Batas wilayah itu yang paling penting karena supaya orang nggak bisa masuk ke wilayah mereka. Sehingga untuk membuat kondisi seangker mungkin kalau menuju ke wilayah mereka. Jadi sebelum berhadapan ya biasa gini loh Pak. Kalau misalkan ada orang kaya itu biasanya kan selain ada satpam di dalam rumah ada pembantu, terus ada di luar ada satpam, di luar satpam masih ada anjing penjaga gitu kan. Sehingga kalau ada orang pertama kali masuk mendatangi rumah orang tersebut, maka pertama kali yang berbunyi kan anjingnya dulu, Pak. Baru setelah itu ketemu satpamnya. Baru setelah itu ketemu. Jadi kan urutan itu kan ada, Pak. Jadi Ya, anjingnya itu kalau mereka berkasaan ini, gitu. Jadi bukan langsung ketemu ya, sama penjaga yang tinggi. ya. Oke, Mas. Tapi untuk saat ini kalau ada tamu yang datang bukan anjingnya, Mas, yang datang bunyinya HP-nya, Mas. Gojek itu handphonenya sekarang yang bunyi, Mas ya. Nah, ini tataran di atas berkasaan. Ini apa, Mas? Bentar, Pak, ini suara saya Eh, enggak ya? halo? Bentar, Pak, bentar. Suaranya Oke. putus. Kalau Mas Agung sih jelas sih, Mas. Di tempat saya jelas. Halo? Halo, Mas Agung. Kelihatannya ini ada problem. Mohon maaf rekan-rekan semuanya. Di Ya, dengar, Mas. Udah mulai. Ya. Oke, Mas. Ya, kedengeran pakai ini handphone. Saya Tapi kedengeran dari sana. kedengeran, kedengeran. Kedengeran kok. Kedengeran, Lancar Mas. kok. Ya, tapi jelas kok. Nggak apa-apa, Mas. Terus saja. Karena saya juga sekarang nggak di rumah ini, Mas. Lagi di tempat jagat berkasaan juga ini saya. Nanti saya ceritakan nanti. Jadi biasalah Ini diganggu. Ini, Mas, ini tataran di atas berkasaan ini ada alam Ariloka dan bangsa Kajiman ini apa, Mas? jadi di tataran di atasnya Bekasaan itu namanya Dosa Kajiman Pak. Dan Dosa Kajiman ini alamnya namanya Ariloko. Kalau kita nyebutnya loko ya, karena saya orang yang orang Jawa ya. Ada yang namanya alamnya Ariloko. Itu tempat Dosa Kajiman dan tugas dari bangsa Kajiman ini yang nantinya mengendalikan
kelakuan dari perkasaan. Jadi supaya perkasaan ini tidak mengganggu manusia, maka perlu ada yang seperti itu. Karena apa? Bangsa kajian di Ariloko itu tidak punya yang namanya ngantuk, Pak. Sehingga mereka bisa 24 jam untuk mengawasi. Kalau manusia kan masih ada lengahnya, Pak. Masih butuh tidur gitu. Ini ya. Dan dari yang mesti tidak semua perkasaan tadi bisa nurut dulu aja kan. Kadang-kadang mereka juga agak lepas kendali. Jadi butuh yang bisa mengendalikan 24 jam. Nah, di sini gunanya bangsa Kadiman yang ada di Ariloko. Itu. Ya. Makanya mereka juga gitu, Pak. Ganggu tanda jin. Kita nyebutnya bukan pakai M. Mas, itu kan mereka tinggal di sekitar kita ini. Berarti kan sebenarnya terpengaruh terhadap gravitasi ruang waktu gitu juga nggak, Mas? Ya pasti, Pak. Kalau itu pasti ada pengaruh terhadap mereka. Cuman mereka bisa menghindari itu juga karena mereka di Ariloko itu pelacakan. Sehingga mereka bisa menghindari gravitasi. Jadi mereka bisa terbang dan sebagainya mereka. Nah, disinilah fungsinya Ariloko kadang-kadang yang dia berhubungan dengan manusia. Bagaimana supaya manusia tidak pindah ke tempat dengan tempat dan sebagainya. Kalau saking sahabatnya antara manusia dengan Ariloko, maka mereka bisa saling membantu gitu. Beda dengan kita. Mas, ini rekan-rekan bilang suaranya Mas Agung kurang jelas. Mungkin minta rekan-rekan di situ agak deketin kali ya, agak dideketin aja. Ininya dideketin kameranya agak mendekat di Mas Agung, nggak apa-apa. Itu mendekat ke sini aja ya? Iya, mendekat nggak apa-apa. Karena Mas Agung nih kebanyakan ini terlalu jauh. Nah, agak mendekat aja, Mas. Oke, ini dideketin dulu. Bentar, Pak ya. Nah, ya. Nah, kalau gini kajimannya kelihatan, Mas. Tadi enggak. Nah, gini, Mas. Ini jelas belum suaranya? Lumayan, Mas. Sudah lumayan, ya. Oke. Ini masih satu daripada tadi. Ya, udah lumayan. Nggak apa-apa, Mas. Itulah gunanya Zoom. Kalau semuanya jelas, nanti kita nggak ada Zoom nanti, Mas. Biarkan saja, Mas. Oke, Mas. Ini berikutnya, Mas. Ini ada apa ini? Ini kan ada bangsa itu bentuknya mirip manusia, cuma mereka nggak punya badan kasar gitu loh, Pak. Nggak punya badan seperti kita. Jadi cuma ada gitu. Tapi kan ini kan Arjuna, Mas. Ini kan bukan bangsa lelembut, Mas. Kok bukan ya, itu kan Kembang Ali-Ali. Kembang Ali-Ali itu dengan Arjuna mirip, dengan Bapak Permati mirip. Cuma bedanya masih di Kembang Ali-Ali. Tapi ini jahat atau enggak, Mas? Kan ini kan ya, tokoh baik, Mas. Kok dimasukin dalam berkasaan ini gimana, Mas? Bukan masuk dalam berkasaan, Pak. Justru dia di atasnya berkasaan. Jadi dia mengendalikan berkasaan. Oh. Iya. Ya. Oke, Mas. Mungkin agak dideketin, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Kayak seperti saya ini, mukanya agak gede aja nggak apa-apa. Mungkin ada berkasaan yang pengen numpang, Mas. Terlalu jauh, ini terlalu banyak. Frekuensi itu masa yang ingin nebeng. Lagi, jadi tadinya kan pakai ginian. Ini ternyata putus mendadak. Itu jelas, suaranya, Pak. Jelas, bagus. Ya, kurang menyan. Oke, Mas. Nah, berikutnya ini setelah apa tadi? Bambang Permadi ini satu lagi, Mas. Ini apa itu? Kayak Puntadewa, Mas ya? Itu apa, Mas? Ya, penggambarannya sebenarnya bukan Puntadewa, Pak, yang dicari di situ, tapi Ratu Jen Yudhistira. Ya, ini teman lagi pada mencoba ini. Suaranya juga di sini aja. Oh, tutupnya matiin aja ya. Nah, gitu aja, Mas. Jelas itu. Oke.
Bluetooth-nya matiin dulu deh. Ya, tinggal berapa? Oke, Mas. Lebih jelas begini ya? Atau Ya, ini lebih dekat jelas. lagi? Ya, Ini? udah Mas. Cukup. Cukup, Mas. Oke. Nah, ini apa, Mas? Setelah Arjuna tadi Puntadewa. Jadi ini apakah ini juga yang mengendalikan Kajiman itu tadi, yang berkasaan tadi? Nah, begini Pak, masalahnya di Kajiman sendiri juga ada ratunya, ada rajanya. Nah, jadi di bangsa Kajiman itu Kajiman tugasnya ngontrol bekasaan, terus bekasaan bangsa Kajiman tadi juga ada rajanya sendiri gitu. Dan itu semua baru di bawah dari penguasaan manusia yang ada di sana gitu. Jadi tidak sejajar ya antara kita dan mereka gitu. Tapi juga ada yang sejajar karena bangsa Kajiman juga ada yang mempunyai tataran tinggi gitu. Itu kata yang di Hongkong suaranya Mas Agung di bawah lelembut. Saya perlu mengucapkan ini Mas, Mbak Nur Sujiati. Saya baru tahu Bu Nur Sujiati itu dokter dan beliau memandu satu acara kemarin itu acara spiritual lah. Ternyata bukan orang sembarangan juga. Selamat datang Bu Nur. Nah, Mas, ini Mas Santer. Titipannya udah nyampe. Tanya Mas Santer. Oke, Mas. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ini kayak seperti sesaji nih, Mas. Ya, betul. Jadi gini, Pak. Bekasaan itu kalau tidak diarahkan, maka dia akan senang memangsa darah dan sejenisnya, jadi yang kurang baik. Maka oleh mereka digeser secara pelan-pelan. Pertama digeser, mereka makannya makan sesaji seperti itu, dan lama-lama supaya menghindari supaya mereka tidak doyan lagi makan darah gitu loh Pak, tidak doyan lagi makan manusia dan sebagainya. Itulah mengapa ada sesaji diadakan itu karena itu di sana. Makanya kenapa kalau kita larungan itu sebenarnya larungan itu bukan untuk ratunya, bukan, tapi memang untuk bekasaannya itu supaya ada keharmonisan dengan di sini supaya tidak ganggu di sini. Nah, maksudnya begitu. Tapi gimana Mas penjelasan Mas Agung seorang seorang saintis. Bagaimana mungkin itu makanan untuk perut gitu, seperti nasi, terus ini ada pisang, ada buah-buahan, kemudian ada parutan kelapa. Kok dimakan mereka itu kan beda Mas dimensinya itu. Gimana itu penjelasan? Seperti itu Pak Marius, kalau kita punya anjing itu kan kalau dikasih makan daging mentah ya doyan Pak. Tapi kalau yang punya itu mau menggeser makanannya dia, ya seperti anjing punya adik saya itu doyannya sekalian makan wortel. Kalau makan daging nggak doyan kan jadinya. Itu yang dimaksud oleh mereka. Jadi mereka menggeser pola makan dari sesuatu hal yang bisa menjadi berbahaya untuk kita, digeser menjadi makanan-makanan yang sifatnya sederhana. Dengar suara saya nggak Pak Marius? Karena Pak Marius kok di tempat saya terus atau di sini jaringan yang itu. Bagus Mas, bagus kok, nggak apa-apa. Oh ya. Nggak apa-apa. Biasanya nanti kalau di rekaman jelas kok Mas, kalau udah jadi rekaman. Mas Agung, nggak, saya masih belum ngerti dengan makanan itu apakah emang mereka kan tubuhnya juga sudah kuat kan? Untuk apa dia makanan sesaji itu Mas? Apa untuk memperkuat tubuh dia atau apa? Kalau berkasaan emang doyan Pak. Makanya mereka itu harus dikendalikan pola makannya, harus dirubah dari yang tadinya makan daging, makan darah dan sebagainya, tukang ngermus balung dan sebagainya gitu, harus dirubah menjadi yang makannya makanan sesaji tadi gitu loh. Kalau Dangyan nggak butuh itu Pak. Jadi supaya bangsa yang seperti ini itu tidak memangsa orang, gitu tujuannya itu. Nah, makanya dengan larungan seperti itu dengan tujuan supaya dari sana tidak mengganggu ke sini, yang bekasaannya itu yang jaga garis depan. Itu Pak. Tapi kalau yang tadi seperti Bambang Permadi, Puntadewa itu nggak perlu kan Mas? Dia nggak perlu makanan saja. Oh. Nggak butuh kalau mereka malahan. Nggak butuh. Oke, Mas. Nah ini tahapan berikutnya, ini menggeser
perilaku bekasaan agar lebih menyukai bunga daripada jenis makanan lain. Ini maksudnya apa, Mas? Ya, bagaimanapun juga kan kalau mereka masih suka makanan yang disukai manusia juga, maka berarti kan suatu ketika kalau jumlah mereka makin banyak, berarti kan bisa mengganggu petani, Pak, hasil panen dan sebagainya yang harusnya untuk manusia jadi untuk mereka kan. Maka kemudian digeser lagi setelah mereka, jadi memang tahapan penggesernya itu tidak 1-2 hari ya, itu memakan waktu cukup panjang, itu ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dari mereka suka darah dan sebagainya digeser menjadi suka sajian seperti itu, setelah itu digeser lagi supaya senangnya tinggal kembang gitu loh. Jadi akhirnya itu gitu. Kalau makanannya kembang berarti kan sudah tidak mengganggu sistem ini kan Pak, logistik manusia gitu. Gitu. Itu kan pola gitu. di sana. Jadi saya ngomong ini pola di sana ya, bukan kita. Iya. Berarti Mas Agung nih memberikan rezeki ke tukang kembang ini, Mas ya. Oke, Mas. Nah, berikutnya ini sinar daru yang dimiliki oleh Sang Danghyang. Ini apa, Mas? Ya, Danghyang itu Hapsara atau Hapsari. Hapsara Hapsari itu adalah utusan dari Kayangan yang turun ke bumi dan menguasai suatu wilayah, biasanya sebesar kelurahan, gitu ya. Jadi disinilah tugasnya Sang Danghyang untuk mengatur bangsa Kajiman tadi supaya tidak kemudian justru karena mereka bisa mengatur berkasaan supaya kemudian mereka tidak nyerang manusia gitu. Jadi untuk membedakan mana Danghyang dan mana Kajiman, biasanya kalau Danghyang itu datang sinarnya kayak gini dulu Pak, setelah itu nanti baru ada titik hitam di tengahnya, terus kemudian titik hitam itu membesar jadi wujudnya beliau gitu. Nah, itu baru bisa diajak bicara. Itulah yang namanya Danghyang atau Hapsara Hapsari. Nah ini pengaruhnya terhadap kehidupan kita apa, Mas? Kita kan ngomong di Atlantis ini Pak. Kalau di kita kan tempatnya beliau. Danyangan itu udah dulu Pak. Kebanyakan udah nggak ada. Tapi kalau di sana kan dirawat beneran. Karena di sini kan utus yang menguasai satu wilayah kecil ya, satu wilayah kelurahan gitu. Biasanya ini adalah wahyunya si lurahnya, lurah sana lo ya. Bukan ngomong di sini ya. Karena pertanyaannya waktu itu tentang masa di sana. Oke, Mas. Nah, ini apa, Mas? Hubungannya sama pohon beringin ini apa, Mas? Jadi tempat yang itu turun karena banyak pihak dari manusia yang tidak bisa melihat, maka kemudian ditandain dengan beberapa hal. Salah satunya ini Pak, ditandain dengan pohon besar. Kenapa? Jadi kalau rakyat itu mau menghadap Sang Danghyang, supaya ngerti bahwa Sang Danghyang itu turunnya nggak jauh dari pohon besar ini gitu. Biasanya disediakan. Kemudian di dekat pohon besar dibikinkan palenggahan atau gimana untuk duduknya Sang Danghyang kalau rakyat menghadap gitu. Ya, itulah yang sana. Itu Pak. Nah, tapi ini pohon besar ini sebenarnya di dalamnya itu ditempatin mereka atau mereka itu dari suatu tempat terus masuk ke dalam ini, Mas? Jadi apa maksud saya, apakah kita harus takut kalau ketemu pohon apa gimana, Mas? Jelas tidak Pak, kalau mereka masuk ke pohon itu jelas enggak ya, karena Danghyang itu kan tatarannya udah kadewatan, cuman di tataran kadewatan paling rendah. Jadi dia punya tempat di Kayangan, jadi jarang turun sebenarnya. Jadi justru biasanya Bekatan dan bangsa Kajiman ini jaga supaya tempat ini tidak dirusak orang. Kalau misalkan ini loh, kalau masyarakatnya tuh mau berhubungan. Tapi kalau masyarakatnya yang nggak mau berhubungan, ya Hapsara-Hapsarinya sendiri kan juga tidak terlalu perlu untuk kenapa harus turun gitu kan Pak. Tapi karena di sana itu diperlukan turun, maka kemudian pohon-pohon ini dijaga, pohon besar ini dijaga gitu. Jadi bukan orang menghadap ke pohon menyembah pohonnya, tidak, tapi ada sesuatu yang berdiri di depan pohon itu, di depannya Pak ya, bukan di belakangnya atau di dalamnya pohon, tapi di atas pohon bukan. Nah sekarang kalau banyak pohon ditebangi Mas, kayak di perumahannya Mas Agung segala itu gimana itu? Terus habis itu nanti pengaruhnya ada nggak? Ya itu pasti ada dong Pak. Kan makanya ada, alam jadi makin ini kan, makin tidak terkendali ketika Hapsara Hapsari ini pada pergi. Dan mereka itu kan leluhur Pak ya, kalau leluhur itu kan ya seperti orang tua.
kalau dilemparin batu sama cucunya sendiri, yang mending pergi tuh Pak. Oh, udah punya tempat yang lebih mewah di atas sana kok. Ngapain harus di sini? Kalau di sini cuman di seperti itu kan, gitu. Iya, Ya, kalau Mas. tempat yang ditandain Ya. dirusak, kan boleh pergi. Oke, Mas. Saya sekarang mau menjawab Mas Agung. Kenapa sinyal saya jelek? Nah, karena di belakang saya ada tadi tempat turunnya Hapsoro Hapsari itu, Mas. Jadi sebelum Mas Agung ngomong tuh saya sudah punya, Mas, ini. Nah, ini saya tunjukin, Mas. Jadi saya ini memang dikelilingi oleh banyak lelembut beneran gitu, bukan hanya pohon. Jadi nih, Mas, lihat. Ini gedenya luar biasa, ini diameternya. Jadi nah, ini ke atas. Nah, darunya di situ, Mas, darunya. Nah, itu daru. Nah, itu daru. Nah, ini besar sekali gitu. Jadi, nah, kalau ini Majapahit, Mas, itu Majapahit. Nah, nanti jadi tadi saya untuk menjiwai Mas Agung. Nah, ini besar sekali, Mas. Ini 3 orang baru bisa nutup, Mas. Nah, ini saya pengen tahu sebenarnya Hapsoro Hapsari ini seperti apa gitu. Kok dari tadi belum muncul nih, Mas. Moga-moga nanti setelah IG live ini muncul, Mas ya. Semoga Pak. Ini Pak Maris tak jadi kelihatan setengah hidung ke bawah ini jadinya. Oke, Mas. Itu jadi saya memang di luar nih, Mas, di bawah pohon beringin, makanya sinyalnya jelek. Oke, Mas, kita lanjutkan, Mas. Ini gambar berikutnya ini pancuran, Mas. Ini apa ini, Mas? Mata air, Pak, sebenarnya di sini. Jadi bentuk tempat datangnya Hapsoro Hapsari itu macam-macam ya. Ada yang berupa pohon, jadi tandain berupa pohon. Ada yang berupa mata air dan lain-lain. Jadi tempat-tempat itu maka kemudian oleh masyarakat sering dipakai untuk pasang sesaji. Nah, tujuan pasang sesaji tadi adalah untuk supaya si Hapsoro Hapsari ini bisa membagikan ke para bekasaan tadi supaya tidak ini mendorang gitu. Itu okay. Pak. Jadi salah satu bentuknya tempat datangnya Sang Dangyang itu biasanya seperti itu. Sang Hapsoro Hapsari ya. Jadi di sini ini ada Dangyang Sang Hyang. Kalau Dangyang itu berarti dari Widodoro Widodari ke bawah ya. Kalau dari dewa-dewi ke atas itu nyebutnya kita Sang Hyang. Gitu. Ya. Nah, setelah tadi Mas pohon, terus air, batu. Nah, ini gimana ini kok bisa turun di batu? Apa karena kita jadi nyembah watu, Mas? Gimana? Baru tahu ini ada watu dijadiin media turunnya Hapsari ini gimana, Mas? Ceritanya bukan gimana? Media turun, Pak, salah. Bukan dijadikan media turunnya, bukan. Jadi beliau itu berdiri di depannya batu itu, gitu loh. Nah, kenapa dikasih tanda berupa batu besar? Karena mungkin di tempat itu nanam pohon susah. Atau mungkin tidak ada pohon yang bisa untuk ciri-ciri gitu loh. Karena supaya bisa ribuan tahun untuk tanda gitu. Karena kalau Hapsoro Hapsari tidak mau dibikinkan bangunan berupa candi, nggak mau. Karena dia nggak mau melebihi Dorandoro dari yang di atasnya beliau gitu. Di atas Hapsoro Hapsari masih ada Widodoro Widodari, masih ada Dewa-Dewi, masih ada Betoro Betari, terus ke atas terus gitu. Jadi untuk tataran Hapsoro Hapsari, mereka tidak mau melebihi tataran atasnya, sehingga mereka hanya mau kalau ditandainya berupa sesuatu yang sifatnya sederhana dan langsung alam gitu, entah itu batu besar, entah itu mata air, entah itu pohon besar, itu tujuan mereka seperti itu. Tapi ya sekali lagi Pak ya, saya mau ngomong ini adalah di sana, bukan di sini. Dan di sini kan nggak begitu. Iya. Tapi kalau pohon, air tadi kan kehidupan, Mas. Kalau batu itu kan benda mati. Ngapain dia di situ, Mas? Kan ini bukan masalah arti, Pak. Tapi masalah dipakai untuk pertanda tempat turunnya beliau. Jadi gini loh, Pak. Datang ke janjian sama saya. Misalkan janjian di mana Sarinah gitu. Nah, Sarinah itu kan merupakan suatu bangunan. Itu kan gedung besar gitu kan. Tapi kan ketemunya kan kita biasanya parkirannya bukan berarti Sarinah kan. Ya kan Pak. Hanya tempat untuk
untuk tanda saja, supaya gampang untuk rakyat yang tidak bisa melihat itu, Pak. Tapi untuk rakyat yang melihat butuh ini, Pak, supaya tidak salah menaruh sesaji dan sebagainya itu, supaya sesajinya bisa dibagikan ke kebangsaan sekitarnya, ya, supaya tidak kurang, gitu loh. Oke, Mas. Nah, ini satu lagi, Mas, tempat. Kalau tadi sumber air, ini air terjun, Mas. Ya. Ada yang berupa tempat-tempat kayak gini kan agak wing saya ya, tapi ya nggak tahu gitu. Tempat-tempatnya seperti itu biasanya, ada batu besar, ada boulder, ada mata air, ada air terjun. Nah itulah tak pertanda di situ beliau sering turun gitu loh. Tapi itu tergantung perjanjian kan, tergantung perjanjian antara manusia yang di wilayah itu dengan si Hapsarinya gitu loh. Maka kan kita nyebutnya dangyang. Sehingga supaya gampang kalau misalkan ketemu gitu. Untuk terutama ini kan sebenarnya diperuntukkan untuk mereka yang tidak bisa melihat, Pak. Kalau untuk yang bisa melihat sih mereka tidak memerlukan itu. Karena ada di Atlantis sekalipun tidak semua rakyatnya mampu, Pak, untuk melihat itu gitu. Jadi untuk tataran masyarakat yang belum sanggup itu bisa disediakan tempat-tempat seperti itu. Itu loh, Pak. Nah, Mas Agung, bagaimana dengan negara-negara yang tidak punya air terjun, nggak punya pohon beringin, terus nggak punya sumber air seperti katakanlah di Timur Tengah yang tandus atau di Afrika? Berarti Hapsar ngomong di Atlantis ini, Pak. Saya kan ngomong ini masalahnya di Atlantis, karena pertanyaannya kan tentang Atlantis waktu itu, Pak. Jadi yang di Atlantis seperti itu, gitu loh. Karena Atlantis ada semuanya, Pak. Di sana malah nggak ada yang namanya padang gurun itu, nggak ada. Jadi ketika kita membicarakan Atlantis, ya Atlantis seperti itu kondisinya. Gitu. Jadi bukan nggak ada, kalau di sana ada semua. Makanya mereka memberi tanda dengan apa-apa yang ada di negara mereka, gitu. Ini kan karena menjawab pertanyaan, Pak, ya. Ya. Oke, Mas. Nah, sekarang ini ada Danyang, Mas. Tugasnya mengendalikan lelembut ini gimana, Mas? Jadi Danyang itu kan karena waktu turun dia memang dari kadewatan, jadi mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lelembut. Sehingga lelembut pasti harus tunduk sama si beliau, dan beliau itu si Danyang ini kan menganggap manusia yang di sekitarnya dia adalah anak-anaknya dia, maka akan dilindungi dengan benar-benar gitu. Jadi untuk di sana itu si Dangyang ini memang tugasnya yang paling utama mengendalikan dari lelembut, supaya lelembut ini entah dari tataran kajiman atau dari perkasaan, supaya tidak ganti manusia yang ada di sana. Gitu ya. Oke. Nah, bentuk pengendaliannya itu gimana, Mas? Antar mereka itu, apakah ada hukuman kalau melanggar, atau kalau ada yang berprestasi juga menerima reward segala, gimana, Mas? Ya pasti, Pak. Pasti kalau yang benar ya akan terima reward dari si Danyang. Tapi kalau untuk yang kira-kira nggak betul ya pasti emang ini ya, si Danyang juga pasti akan mengadakan peringatan. Tapi kalau hukuman sih biasanya Danyang itu kayak orang tua, jadi nggak akan tegaan, nggak tegaan itu, Pak, biasanya. Jadi tapi kalau udah keterlaluan sekali ya pasti akan ada hukuman. Cuman hukumannya ya yang sewajarnya ya, yang pantas gitu loh. Tidak kemudian untuk dimangsa atau dijadikan tumbal itu yang enggak. Juga ngerti batas-batas, karena mereka juga ada yang ngawasin di atasnya. Ada turan dari dan sebagainya yang ngawasin ke atas. Oke, Mas. Nah, ini maksudnya Dangyang tidak bisa ditipu nih, apa ini, Mas? Jadi gini, Pak, di dalam diri manusia itu kan ada 63 bagian. Di atas 63 bagian ini masih ada yang namanya nanti kalau
kalau Angkoro, kalau Wiguno, kalau Nimpuno, Nyowo sampai Sukmo Sejati. Nah, di sini kalau kita bicara masalah kalau Nimpuno itu tugasnya mencatat apa yang sudah pernah kita lakukan. Dan Danyang sangat bisa mengakses kalau Nimpuno semua orang yang ada di dalam wilayahnya dia. Sehingga kalau ada orang misalkan nyolong gitu, tapi kemudian dia nggak ngaku, kalau diajak ke pedanyangan, maka si Danyang akan bisa memberitahu dia bohong atau tidak, gitu. Dan ada ciri-cirinya, ada gejala tertentu yang nanti juru kunci di wilayah itulah yang akan akan memberitahukan. Tapi juru kuncinya ya yang benar-benar bisa kontak beneran, Mbak, bukan hanya merasa tahu ya, betul-betul harus ngerti gitu. Benar-benar bisa kontak betulan, jadi bukan merasa sok tahu tapi tidak tahu gitu. Nah, di sini memang nggak bisa ditipu sebenarnya. Jadi tidak ada pencurian dan sebagainya di sana karena itu, dan tidak ada orang yang bisa berbuat macam-macam di sana karena seperti itu, karena ada kontrol dari Dangyang. Ya, oke Mas. Nah ini, tapi saya juga menanyakan ini, ternyata ada di sini. Nah ini Dangyang berhak menghukum dan memberikan hadiah terhadap makhluk di wilayah kekuasaannya ini, Mas. Iya. Memang, karena dia memang ditugaskan untuk itu kan, Pak, yang paling utama. Cuman dalam memberikan hukuman itu juga ada batasan-batasan, karena beliau juga ada yang ngawasin, ada Durandari yang ngawasin. Jadi tidak bisa asal orang itu pateni wae, itu nggak bisa. Jadi ada batasan. Bisa aja misalkan orang ini misalkan dibikin kesurupan seminggu gitu, bisa aja. Kalau itu nggak masalah, bisa melakukan itu. Tapi akhirnya orang ini sampai sadar dan malu, benar-benar malu, karena apa? Ketahuan semua orang akhirnya bahwa tindakan dia salah gitu. Jadi nggak bisa gini, karena orang tersebut tidak akan mempunyai kekuatan sebesar Dangyang gitu. Maka sangat pedanyangan dianggap penting, Pak. Dianggap penting dan tidak dirusak. Jadi jaga betul, karena untuk kepentingan masalah ini, pedanyangan di sana. Nah ini bangsa berkerasaan ini juga berkembang biak nggak, Mas? Nambah jumlahnya dengan manusia banyakan mana, Mas? Banyakan sana, Pak. Sana juga berkembang biak kok, banyakan sana. Jadi kalau dikalikan itu mungkin lebih dari 7 kali jumlah orang per jenisnya. Jadi kalau totalnya ya banyak sekali, kali 40 lagi, 7 kali 40 kali banyaknya orang yang ada di sana. Oke, Mas. Nah ini ada sesaji lagi, Mas, tapi ini untuk Dangyang agar mau memomong manusia di wilayah tersebut. Pada dasarnya gini, Pak ya, beliau tidak butuh apa-apa. Dangyang itu tidak butuh apa-apa dari manusia. Cuman kan gini, Pak, seperti misalkan Pak Marius, kalau didatangin anak kecil, terus anak kecil itu misalkan ngasih Pak Marius, hari ini ngasih permen coklat, terus besok ngasih apa lagi, lama-lama Pak Marius, walaupun Pak Marius nggak butuh itu gitu loh, tapi lama-lama kan pasti terenyuh toh, Pak. Ingat loh, jarak Pak Marius balita itu cuma berapa puluh tahun, tapi jarak kita dengan Dangyang itu jutaan tahun, Pak. Jarak umurnya. Maka mereka melihat kita itu, kalau kita mau menghormati saja, mereka itu sudah seperti pengen gendong atau apa gitu loh, kalau anak kecil terhadap orang dewasa terhadap anak balita gitu. Tapi ya di sana dihormati sekali sih, Pak. Sehingga Dangyang juga sangat menjaga mereka. Nah, jadi sebenarnya tidak butuh sajen ya, Pak. Karena mereka nggak butuh sajen. Tapi dari pihak mereka sendiri, dari pihak manusia yang ada di sana, itu untuk memberikan itu supaya si Dangyang itu lebih terharu gitu. Ya, makanya katakan seperti ini tuh. Nah, ini Mas, slide berikutnya ini menarik ini. Sebetulnya Dangyang tidak memerlukan sesaji karena mempunyai segalanya. Mereka utusan dari kayangan di bawah Danandara Danandari.
atau dorandoro dorandari. Nah, jadi sebetulnya sesaji itu nggak perlu, gimana Mas? Belum Bukan. jelas Jadi, bukan nggak perlu Pak. Jadi masalahnya itu sebenarnya memang mereka tidak membutuhkan itu, tapi sebaiknya disediakan. Karena kan untuk Atlantis memang menyediakan itu, untuk masyarakatnya menyediakan itu supaya si Haptoro Hapsari ini mau turun gitu. Ya paling tidak kan gitu. Pak Maruf kalau tak telepon ke rumah gitu, Pak mau kapan-kapan main ke rumah gitu. Alas tak siapin kopi pahit deh Pak. Oh nggak mau kalau kopi pahit. Kita siapin apa. Pak Marius memang butuh itu kan, bisa beli sendiri Pak Marius. Tapi karena ada permintaan yang terus-menerus tadi, dan lama-lama kasihan ya, dia udah beliin ini itu kok akunya nggak mau datang gitu loh Pak. Yang penting itunya. Sampai kena ke perasaannya beliau bahwa aku sebaiknya datang deh, kasihan itu udah kayak gini kok aku tidak datang. Jadi ya, agak sedikit makso. Nah, ini Mas, walaupun saya masih belum bisa masuk sepenuhnya, ini slide berikut nih kelihatannya ada kaitannya dengan kejadian sekarang nih Mas. Jadi kita kan banyak bencana nih Mas. Nah, ini tugas Dangyang yang utama adalah mengatasi bencana agar anak cucu manusia hidup nyaman. Nah, ini gimana ini Mas? Kok urusannya apa dia bisa mengatasi bencana ini apa Mas? Dan bencananya apa saja ini yang bisa dikendalikan oleh si Dangyang ini Mas? Ya, ada banyak bencana yang bisa dikendalikan Pak. Tapi kan masing-masing itu punya tataran. Jadi ketika dia tidak sanggup, maka dia akan lapor ke dewan-dewan dari di atasnya. Dewan-dewan dari di atasnya kalau tidak sanggup juga akan lapor ke widodoro-widodari di atasnya, dan seterusnya sampai ke atas. Gitu. Jadi kalau untuk masalah bencana, karena kalau di sana itu beranggapan bahwa semua bencana itu ada yang bawa. Tidak seperti di sini apa-apa alamiah gitu loh Pak. Bagi mereka di sana, apapun yang alamiah, semua itu terencana dan terkendali. Sehingga keberadaan Haptoro Hapsari ini diperlukan sekali oleh mereka supaya tidak ada bencana. Gitu. Nah kalau di sini kan masalahnya kan beda Pak, peradabannya udah lain. Jadi ya jangan disamakan sama sana. Gitu. Oke, Mas, saya mau tanya sedikit. Jadi saya pernah turun dari Tawangmangu Mas ke Karanganyar nyampe Solo, itu ada temen yang tiap kali di tikungan itu selalu berhenti, katanya di sini ada sesuatu yang mengganggu orang lewat. Nah, sama dia katanya dia turun dari mobil terus kemudian dia ditali gitu. Jadi dia seperti kayak ditali supaya dia itu tidak mengganggu yang lewat. Nah, sebetulnya kalau dalam perjalanan misalnya suatu kejadian itu kan bisa dilihat dari dua hal nih, yang metafisis dan yang fisis dan metafisis gitu. Mungkin pas di situ orang ngantuk atau tikungannya tajam, tapi ternyata di situ juga menurut dia ini ada yang mengganggu dan istilahnya dia ditaleni, dirangket gitu. Nah ini apakah yang dilakukan oleh orang yang seperti ini untuk mengendalikan yang berkasaan tadi Mas, yang mengganggu manusia Mas? Nah di sini ada beda cara Pak. Karena kalau di sana justru berkasaan itu tidak diikat, tapi digeser ininya, pola hidupnya mereka. Sehingga dari yang doyan makan yang membahayakan orang sampai sesat sama makanan sama orang sampai tinggal kembang gitu akhirnya. Sehingga akhirnya mereka nggak akan ganggu orang ketika disediain kembang-kembang yang mereka senengin gitu loh Pak. Karena kalau mereka diikat, dia masih ada yang bisa ngelepasin mereka, dan apakah bisa diawasin bahwa dia terikat beneran atau tidak gitu kan. Masalahnya itu kan. Itu nanti perbedaan cara di sini. Nah, kalau di sana tuh harmonis sekali Pak. Jadi di sana tuh semua makhluk boleh hidup. Kalau di sini ya nggak tahu. Di sana kan makhluk sekasar apapun itu ada manfaatnya gitu loh. Ada gunanya. Bisa digunakan oleh manusia. Cuman kalau mereka membahayakan ya harus digeser pola kebiasaan mereka supaya menjadi pola kebiasaan yang tidak membahayakan manusia gitu. Itu memang beda di sini ya. Mas, tapi penyajian kan tadi mau menggeser ke bunga-bunga kembang, tapi itu bukan berarti kita mengadakan perikatan kan? Kita tidak mengadakan satu agreement atau LOA dengan mereka kan Mas? Ya Pak, mereka punya hak apa untuk ngajak kita berunding gitu masalahnya. Sekarang gini loh, kalau Pak Marius beli kambing,
apakah Pak Maris harus mengadakan perjanjian dengan si kambing itu, kamu tak pelihara tapi dengan syarat harus gini 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 gitu. Pak Maris, kamu boleh melihara, tapi nggak boleh toh Pak. Kambing itu mau dipelihara Pak Maris, mau ditendangin, mau disayang-sayang, mau dikasih makan tiap hari, mau nggak dikasih makan, atau mau dibunuh, atau mau dibuang ke jurang, dia nggak boleh protes Pak. Karena tatarannya beda. Jadi kalau kita tuh, atau gini, kalau Pak Maris beli ayam, apa Pak Maris harus ngadakan perjanjian sama ayam itu? Enggak kan Pak. Kalau mau ngadakan perjanjian itu ya dengan yang satu yang sama Pak, bukan dengan yang tatarannya di bawah kita. Nah kalau kita sampai dikatakan mengadakan perjanjian dengan mereka, itu berarti kita turun tataran Pak. Kita manusia loh, mereka biasaan, nggak ada gitu loh. Nah, kalau orang mencari kekuatan nih Mas, mencari sukses supaya pilkada menang, terus supaya kaya, nah itu perjanjian dengan siapa Mas itu? Nah itu kan di sini Pak, kalau di sini saya nggak tahu, tapi kalau di sana nggak begitu soalnya masalahnya. Karena semua itu diatur oleh Wahyu, jadi udah ngerti turunnya Pulung atau turunnya Wahyu kemana gitu. Jadi tidak akan rebutan kalau di sana. Jadi kan itu di sini. Nah, karena pertanyaannya di sana Pak, nggak di sini. Iya. Ini kayaknya perlu dibahas di sesi lain Mas ini. Ini kita terusin, nanti nggak selesai. Ini waktu tinggal 10 menit Mas. Nah ini tugas Dayang yang utama adalah anak cucu pulang ke kahyangan bila tiba saatnya agar tidak kesasar. Nah ini memahami kalimat ini aja saya masih belum ngerti Mas. Ini maksudnya gimana ini? Mereka apa punya guidance atau gimana ini Mas? Dan memang tugasnya untuk jemput Pak. Jadi kalau di sana ya, kalau di sana itu kalau ada orang yang meninggal maka dibawa ke perdanyangan supaya tamat yang dibawa. Makanya di sana tidak ada bekas orang ya gitu, dikembalikan ke yang punya, dikembalikan ke kayangan sana. Ada yang nuntun, makanya bagi mereka di sana itu masuk kayangan itu lebih gampang daripada masuk neraka gitu, karena masuk neraka kan harus berbuat salah dan sebagainya. Kalau ini kan ada yang nuntun sampai ke posisi tempat itu gitu loh. Beda dengan di sini. Kalau di sini nggak tahu aturannya gimana. Kalau di sana aturannya begitu. Dan yang itu tugas yang paling utama terakhir nanti akan membawa manusia yang sudah habis suatu berbedanya Pak. Itulah tugasnya Hapsari. Karena itu yang mereka di sana dianggap penting sekali keberadaan Dangyang di sana. Kalau di sini kan nggak dianggap penting Pak. Beda memang. Maka di sana tidak dirusak, walaupun kelihatan cuma batu, dan sebenarnya tidak dikatakan animisme di sana. Di sana ya. Di sana loh. Ya, ini tugas Dayang adalah membawa anak cucu. Maksudnya anak cucu itu anak cucu manusia atau anak cucu dia, Mas? Dan manusia itu dianggap anak cucunya dia, Pak. Karena kan sebelum ada manusia, Dangyang ada duluan. Dan anak-anak dari Dangyang itu adalah manusia yang pertama-tama dulu, gitu kan, per daerah. Makanya sampai dengan terakhir, ya mereka akan berusaha supaya anaknya jangan sampai ada yang kesasar, dibawa pulang kalau sudah saatnya harus pulang oleh si Dangyang. Gitu. Nah, ada yang kesasar Mas? Ada nggak kejadian yang kesasar Mas? Kalau ada yang kejadian yang kesasar, maka zaman sekarang akan gampang banget orang nyari lelembut yang bisa bahasa Sanskerta, Pak, atau bisa huruf Pallawa. Pasti akan sangat tidak. Sudah dibawa pulang sama si Dangyang. Nah, kita terusin dulu Mas. Ini tinggal 7 menit soalnya. Kita terusin dulu. Nah, manusia dapat lenyap seluruhnya karena disempurnakan oleh Dangyang. Nah ini. Ya, karena Dangyang ngerti, Pak, kita terdiri atas apa aja gitu. Misalkan bagian dari daging kita itu yang punya namanya Dangyang Semale gitu. Saya nyebut satu aja ya. Itu makanya Dangyang ini akan minta supaya diadakan upacara supaya ini sajian untuk ini supaya nanti yang punya per bagian kita itu diundang satu persatu terus untuk dikembalikan satu-satu sehingga betul-betul orang nggak ada bekasnya. Gitu. Itu yang namanya moksa. Untuk moksa untuk tataran masyarakat bawah. Kalau raja punya cara sendiri, adipati punya cara sendiri, tapi untuk masyarakat biasa begitu. Karena nggak ngerti bagaimana harus pulang ya, Dangyang tugasnya itu yang paling utama. Dan tugasnya dan kalau Dangyang yang undang para
yang mempunyai bagian-bagian dari badan kita ini lah, pasti akan datang karena sama-sama tatarannya sama-sama di kadewatan. Gitu. Nah, Mas, ini yang tadi kembali lagi ada kalimat, maka disinilah kita bisa mengerti mengapa tidak ada hantu yang bisa bahasa Sanskerta karena mereka semua sudah dibawa pulang oleh Dangyang. Ini gimana? Hubungannya hantu dengan Sanskerta ini gimana, Mas? Ini Begini loh Pak, kalau orang zaman dulu, ya ini kita ngomong di zaman Majapahit ke sana ya, kadang itu agak mirip dengan Atlantis kan. Kalau orang Majapahit kan ngomong masih pakai bahasa Kawi atau Sanskerta ya. Kawi itu beda dengan Sanskerta memang, tapi anggap aja yang mendekati ya, misalkan di zaman kerajaan Dahanapura ke atas gitu. Kalau mereka gentayangan, maka kalau ketemu hantu masih ada kali kalau hantu yang bisa ngomong pakai bahasa gitu loh, pakai bahasa Sanskerta. Tapi kita ngomong masalah di sana loh Pak ya, kita tidak menuduh apapun yang ada di sini. Nah, kalau bisa menemukan lelembut yang bisa ngomong pakai bahasa Sanskerta, ya berarti pasti ada yang nyasar orang zaman dulu gitu loh, nanti belum sampai tuntas. Gitu. Jadi yang paling utama sukses dan tidaknya Dangyang terlihat dari itu bekas manusia yang ditinggalkan, karena cahaya dari manusia dengan lembut itu kan beda Pak, cahayanya lain. Kalau kita cahaya hampir sama dengan Dangyang, kalau Dangyang kan nggak punya cahaya yang seperti itu. Ya. Jadi yang tidak bisa mengerti bahasa Sanskerta ini berarti sebenarnya dia bukan roh Mas ya. Maksudnya itu hantu yang tidak ke bawah tadi gitu. Roh yang nggak ke bawah Pak. Kalau memang masih ada ya berarti nggak ke bawah ke atas gitu. Jadi kalau setelah kepercayaan tentang Dangyang ini kan terus berbeda-beda ya. Jadi kalau di Mojopahit dan Atlantis masih menggunakan itu. Tapi kalau di kita kan memang tidak. Jadi ya nggak tahu gimana prosesnya nanti. Tapi kalau untuk di sana tugas Dangyang yang paling utama itu dan nanti paling tidak di sana nanti ada ini ya, per satu desa itu ada Tarantoro yang akan melihat apakah betul sih orang ini sudah pergi beneran atau belum, sudah diajak pulang beneran atau belum gitu. Kalau belum dia akan mengingatkan juga ya. Ada yang seperti itu. Bocah ini masih di sini loh, Mbak, tolong dibawa pulang. Gitu. Oke Mas. Nah ini keselarasan tadi Bu Nur Sudiati juga tanya tadi. Nah jadi sebetulnya fungsinya mereka itu sebetulnya bukan musuh kita Mas. Memayu-mayunin Bro berarti kan kita hidup selaras gitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut dengan dunia jagat maya ini Mas. Nggak perlu takut Pak. Memang kita nggak perlu takut lah. Memang mereka itu kan harusnya selaras sama kita. Yang dimaksud dengan Hamemayu Hayoning Bawono itu kan memperindah dunia yang sudah indah kan. Dunia ini sudah indah, diperindah lagi gitu loh, dengan harmonisnya kita dengan alam gitu. Untuk di sana. Di sini berbeda Pak. Ada beberapa ajaran yang beda. Jadi ya saya tidak tahu untuk ajaran di sini saat ini apa, tapi untuk di sana seperti itu. Nah, kalau dengar penjelasan Mas Agung malam ini nih Mas, kelihatannya di jagat maya ini tidak seserem yang selama ini kita gambarkan ya di YouTube yang menakutkan, yang kayak gitu. Nah, terus kalau yang kayak hantu pocong, gendruwo, kemudian tuyul segala itu bagian dari ini atau bukan Mas? Ya iya, bagian dari itu, bagian dari bekasaan itu Pak. Nah, bekasaan itu kan harus ada tugasnya bangsa Kajiman yang menaklukkan itu, terus manusia nggak boleh takut sama itu kan harusnya. Ketika mereka jadi ditakuti lah, wong zaman dulu itu untuk mainan ya itu. Zaman saya dulu kan itu untuk mainan, untuk bikin ini cowok gitu kan Pak. Walau seneng banget aku kalau ketemu kayak gitu, belajar untuk dibikin ini cowok itu. Kalau enggak ya kalau teman-teman yang lain kan ada yang dipakai itu bikin apa gitu. Kalau sampai joget-joget itu ini cowoknya juga-joget wah senengnya setengah mati itu dulu. Makanya
orang yang setataran seumur saya itu rata-rata pada terkejut ketika pulang ke desa. Saat ini kenapa kok orang jadi kebalik, ngelihat hantu takut. Dulu tuh hantu ngelihat anak kecil aja takut, apalagi ngelihat orang dewasa. Gitu Pak. Ini kan yang saya nggak ngerti ya. Mas, jadi ini manusia, terus ada berkasaan, kemudian ada apa tadi Mas? Kajiman ya. Terus ini, kemudian Pak, tingkatannya gimana Mas? Ini berkasaan. Ini kajiman. Di sini manusia. Terus di sini ada Hapsara-Hapsari. Gitu. Jadi ini kita Atlantis. Jadi itu di Atlantis menggunakan hierarki itu, Pak. Di Atlantis. Kalau di kita kan beda ya, aturannya udah lain. Jadi di sana itu, terus di atasnya Hapsara-Hapsari kan masih ada Durandara-Durandari, masih ada Widodara-Widodari, masih ada Dewa-Dewi, masih ada Bathara-Bathari, terus masih ada ke atas lagi itu masih ada Sang Hyang Bathara Guru, terus ada Sang Hyang Bathara Ismaya, Sang Hyang Bathara Antigone, masih ada Sang Hyang Bathari Panaestren, terus masih ada Sang Hyang Maharani, terus masih ada Sang Hyang Wening, atau Sang Hyang Wenang, terus ada 16 tingkatan lagi ke atas, gitu. Jadi tidak satu doang, tidak. Baik Mas, ini pembahasannya memang agak ngeluh nih. Tadi di teman kita di chat ada yang bilang ngeluh banget malam ini gitu. Ini memang perlu saya pun harus merecord menyetel lagi nih. Tadi ada tuan muda yang bilang katanya karena COVID mau jualan tuyul. Ini saya pesan hati-hati. Enggak, bener ini hati-hati. Ada senior saya kuliah, itu namanya Mudrika. Dia jualan tuyul, dia 3 paket. Jadi yang paket biasa, yang ini, iya beneran. Nah, sekarang itu kemarin dicari, ini anak kemana gitu. Ternyata udah meninggal. Nah makanya hati-hati. Ya, kalau ilmunya belum kuat, jangan jualan berkasaan. Nanti takut dimakan nanti malah. Oke Mas Agung, ini sudah 1 menit. Oke Mas. Salam. Ya, salam menyan. Salam menyan Mas ya. Salam buat Mas Bre dan rekan-rekan di situ ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Ada 117 nih yang ikut. Mohon maaf apabila sinyal tadi kurang bagus. Tapi biasanya IG Live tuh gitu Mas. 10 menit pertama tuh jelek. Setelah ke sana itu jadi bagus. Mungkin memang ada proses. Seperti kayak tadi Mas Agung kan susah masuk. Tapi lama-lama bagus. Oke. Salam menyan Mas Agung ya. Terima kasih ya Mas Bre. Mas Nogo dan teman-teman lainnya, selamat malam. Salam menyan. Salam menyan. Ya.